apa kabar pemirsa di rumah? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku El Sinta, hanya di El Sinta TV. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai bibir sumbing. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di segmen selanjutnya. Seperti biasa, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif di nomor 021 2520 666. Dan pemirsa, kali ini kita kehadiran dengan Dr. Gigi Andi S. Budiharja SPBM. Beliau adalah dokter spesialis bedah mulut dan maxillofacial dari Siloam Hospital Lipo Village. Kita sapa dulu Dr. Gigi Andi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Andi, apa kabar? Selamat datang. Alhamdulillah baik ya, pastinya. Dokter Andi gitu ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan nanti atau berdiskusi gitu ya secara mendalam, kupas tuntas mengenai apa sih bibir sumbing itu. Nah, kita kan sering sekali mendengar ada banyak kasus tentang bibir sumbing ini terutama pada anak-anak ya atau bayi gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya pengertian dari bibir sumbing ini sendiri juga seperti apa? Karena kan kondisi sumbing itu kita patut bertanya-tanya juga gitu. Jadi seperti apa sih kondisinya? Mungkin bisa dokter gambarkan, dan juga kalau dari prevalensinya sendiri di Indonesia seperti apa sih, Dok? Silakan. Ya. Jadi bibir sumbing itu adalah satu kelainan yang paling sering bawaan yang terjadi. Prevalensinya itu dia kurang lebih 1 berbanding 1000 dan pada beberapa negara itu sekitar 1 banding 450 sampai 1 banding 500 dari kelahiran. Oh. Ya, jadi tipe bibir sumbing itu dia bisa meliputi sumbing di bibir saja, sumbing di langit-langit mulut ya, di bagian dalam langit-langit mulut kita, sumbing di tulang rahang, tulang alveolar, dan juga pada beberapa kasus itu dia juga terdapat sumbing yang terdapat pada wajah. Jadi bisa bibir, langit-langit mulut, tulang alveolar, dan juga sumbing wajah atau kombinasi dari semuanya itu. Oh, bisa juga kombinasi dari semuanya gitu ya? Bisa, kombinasi dari semuanya itu. Tapi artinya dibandingkan dengan tadi kondisi sumbing di, mohon maaf gitu, tadi ada di langit-langit wajah gitu kan, atau mungkin langit-langit gitu mulut, ya, mulut, dan juga ada di wajah juga gitu kan, atau di tadi kan di radang gusi gitu ya, Dok ya, di gusinya segala macam. Jadi sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir itu kalau dibandingkan gitu dengan bibir sumbing itu sendiri, paling banyak memang si bibir sumbing ini atau betul, bagaimana? Bibir sumbing dan celah langit-langit mulut yang paling banyak. Oke, seperti itu. Dan ini tadi ditemukan pada bayi atau misalnya sebenarnya juga bisa juga orang dewasa gitu kan, berkembang atau bagaimana, Dok? Tidak. Jadi ini sebenarnya kalau dilakukan pemeriksaan dari sonografi, dari USG, saat ibu hamil itu sebenarnya kelainan ini terjadi pada trimester pertama dia. Oke, jadi pada saat di kehamilan gitu ya, janin sudah terjadi gitu ya? dia. Jadi trimester pertama pembentukan bibir sekitar pada minggu ke-6, lalu langit-langit mulut minggu ke-10 sampai minggu ke-12, kelainan ini sebenarnya sudah terjadi. Jadi jika dilakukan pemeriksaan USG, sonografi yang lengkap, yang baik, sebenarnya pada saat bayi itu, janin itu di kandungan, kelainan ini sudah dapat dideteksi sebenarnya. Oke, baiklah dokter, ditahan dulu sebentar penjelasannya, kita jeda dulu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Dokterku El Sinta hanya di El Sinta TV. Masih bersama saya Rini Ayu Ningtyas. Dan kali ini ditemani dengan Dr. Gigi Andi S. Budiharja SPBM. Beliau adalah dokter spesialis bedah mulut dan maxillofacial dari Siloam Hospital Lipo Village untuk hari ini membahas mengenai bibir sumbing. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung ke Dr. Gigi Andi, silakan mulai dibuka di segmen kali ini di 021 2520 666 tentunya. Dan Dr. Andi dilanjutkan kembali ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat tadi kan dari pembahasan sebelumnya, dokter mengatakan kalau kondisi bibir sumbing seperti yang tadi dokter sampaikan, itu kan bisa dideteksi gitu kan pada kondisi mungkin tadi kehamilan awal-awal gitu kan, bulan-bulan pertama gitu kan, sudah bisa dilihat dari USG. Tapi USG-nya juga USG yang seperti apa gitu kan, untuk mendeteksi itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat gitu kan, ditarik ke belakang, ini kan baru tahu gitu kan pada saat lahir kondisinya seperti ini. Kadang-kadang kebanyakan seperti itu juga gitu kan orang tua. Menyadarinya tuh agak telat gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan seorang bayi katakanlah gitu kan mengalami kondisi bibir sumbing ini gitu? Jadi memang jika dilakukan pemeriksaan USG, sonografi yang teliti, yang baik, itu sebenarnya pada saat kehamilan dia memang sudah bisa dideteksi. Tapi karena beberapa faktor, beberapa hal, kadang-kadang
kelainan ini juga tidak terdeteksi dari kehamilan, sehingga pada beberapa kasus itu ibu yang hamil itu baru tahu bayinya menderita kelainan bibir sumbing dan atau celah langit-langit mulut ini pada saat bayi itu dia sudah lahir. Ya, jadi penyebab dari kelainan bibir sumbing ini memang dia cukup banyak. Kita bisa klasifikasikan itu dia menjadi dua penyebab. Jadi yang pertama itu dia dari faktor yang asalnya dari dalam, endogen, atau dia juga faktor yang berasal dari luar atau disebut eksogen. Eksogen ya. Betul. Faktor yang dari dalam itu beberapa faktor mutasi genetik, ya itu dia dari multifaktorial, kelainan dari genetik. Ada beberapa gen yang bertanggung jawab terhadap kelainan ini. Dari beberapa penelitian dan sampai sekarang juga masih dilakukan, itu dia sudah terbukti dapat menyebabkan kelainan ini. Walaupun secara detailnya gen apa saja dan bagaimana proses terjadinya itu sampai saat ini pun masih dalam proses penelitian dari beberapa center. Yang kedua, dia juga faktor dari keturunan keluarga yang ayahnya atau ibunya atau dua-duanya adalah pasien bibir sumbing. Kemungkinan anaknya juga menderita kelainan ini, dia juga ada, ya, walaupun tidak mesti dari ayah dan ibu yang penderita pasien bibir sumbing anaknya pasti bibir sumbing. Faktor dari luar itu dia bisa terjadi misalnya juga karena exposure dari bahan kimia, dari radiasi, atau ibu yang selama kehamilan mengalami stres, ya, ya itu bisa memicu dia ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh ibu pada trimester pertama. Trauma, ya, defisiensi asam folat, defisiensi vitamin A, vitamin B, ya, itu dia juga bisa menyebabkan terjadinya kelainan dari ini. Kalau infeksi bagaimana, dokter? Infeksi dari beberapa penelitian juga bisa bertanggung jawab terhadap kelainan bibir sumbing ini, itu benar. Ya, jadi memang intinya jika ibu itu dia memang sudah tahu bahwa selama kehamilan bayinya itu yang dikandung itu menderita kelainan bibir sumbing dan celah langit-langit mulut, itu dia baik karena orang tua dia bisa dalam tanda petik bersiap-siap apa yang harus dilakukan, bisa berkonsultasi dengan dokter dulu, mencari ya, tahu atau cari tahu dulu informasi dulu, gitu ya. Selengkap mungkin. Jadi pada saat bayi itu lahir, keluarga orang tua itu dia sudah tahu, udah siap. Tapi jika seandainya keluarga itu dia juga tidak tahu, pada saat bayi itu lahir juga tidak ada masalah. Yang penting kelainan bibir sumbing ini orang tua harus membawa bayinya itu dengan cepat ke center-center yang merupakan center pelayanan untuk perawatan kelainan seperti ini supaya pada saat itu bisa dilakukan terapi dengan cepat. Jadi kalau dari kita itu konsepnya yang kita lakukan bayi-bayi dari saat dia lahir, umur 1 hari, umur 2 hari kita sudah anjurkan untuk mengunjungi dokter. Oh, jadi 1 hari 2 hari bisa langsung? Sudah bisa langsung datang, ya. Jadi kita bisa mulai lakukan terapi itu dari awal sekali, dan juga terutama edukasi untuk keluarga itu sangat penting dari awal sekali. Betul sekali. Jadi kalau dilihat dari penyebab sendiri masih multifaktorial gitu ya, Dok? Betul, ya? Multifaktorial. Jadi artinya tidak bisa disalahkan karena satu faktor saja, tapi bisa saja tadi di-combine gitu ya, Dok ya? Betul, baiklah. Dok, kalau misalkan kita bicara tentang kondisi dari bibir sumbing itu sendiri gitu kan, sebenarnya dampaknya gitu kan, artinya untuk fungsi dari mulutnya gitu kan, atau mungkin untuk masalah bicara, atau mungkin untuk mengkonsumsi makanan gitu kan, untuk anak itu sendiri juga seperti apa, dan juga mungkin efek psikologis kali ya gitu kan. Jadi kira-kira akibat atau dampak yang ditimbulkan dari masalah atau kondisi bibir sumbing ini sendiri seperti apa gitu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang gitu, dokter. Jadi akibat dari kelainan bibir sumbing ini yang berdampak itu dia bisa sangat banyak sekali. Yang pertama dia pastinya itu dia dampak dari sisi estetik. Ya, bayi-bayi nanti kalau anaknya besar dengan kelainan bibir sumbing, dia pasti dampak estetik terhadap pasien. Kalau ada sumbing, dia mulai masuk ke sekolah, itu pasti sangat berpengaruh terhadap pasien. Yang kedua dampak psikologis, ya, sosial terhadap pasien, terhadap keluarga, ya, jika tidak ditangani dengan baik itu sangat besar. Banyak penelitian itu juga sudah membuktikan itu akan menyebabkan gangguan sosial terhadap pasien, terhadap orang tua jika tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, dia dengan bayi dengan kelainan bibir sumbing dan celah langit-langit mulut itu umumnya dia akan mengalami problem dengan nutrisi. Karena celah langit-langit mulut itu otomatis dia tidak ada batas antara rongga mulut dan rongga hidung. Jika pasien itu makan atau minum, dia akan sering mengalami tersedak. Air yang diminum atau makanan yang diminum itu dia bisa keluar dari rongga hidung karena dia bocor, sehingga pasti akan menyebabkan kesulitan bayi dalam hal menyusuin.
ya bayi itu dia akan cenderung mengalami malnutrisi, kesulitan menyusuin, sehingga pastinya itu akan menimbulkan problem-problem lainnya dari akibat malnutrisi itu. Problem yang berikutnya yang bisa terjadi adalah problem bicara. Bayi-bayi itu dia akan mulai tahap bicara itu dia pada sekitar umur 8 bulan sampai 12 bulan. Itu tahap yang disebut dengan babbling. Jadi bayi-bayi itu dia akan mulai ngomong yang singkat, yang pendek seperti baba, papa. Itu dia mulai dari umur 8 bulan. Babbling gitu ya? Babbling sampai 12 bulan. Kemudian baru dia akan bicara dengan kata-kata lainnya yang lebih kompleks. Bayi-bayi dengan kelainan bibir sumbing itu dia akan mengalami gangguan yang kita sering sebut, mungkin orang bilang suaranya sengau atau nasal. Orang bilang karena itu tidak ada sengau ya, rongga antara hidung dengan mulut itu tidak tertutup sehingga udara dia akan masuk ke bagian atas. Dan juga secara anatomis langit-langit mulut yang terbuka itu perlekatan otot-ototnya di langit-langit mulut itu dia akan mengalami perubahan anatomis, yaitu otot langit-langit mulut yang kita sering sebut otot levator veli palatini, dia akan berjalan pada arah yang salah. Sedangkan otot ini dia fungsinya adalah untuk mengangkat langit-langit mulut itu menutup dia ke rongga orofaring pada saat pasien bicara. Jadi jika kelainan ini tidak dioperasi dengan baik, dia akan mengakibatkan gangguan bicara. Pada pasien suara sengau, bicara dia tidak jelas. Dan juga gangguan lain yang sering terjadi adalah bayi ini sering mengalami gangguan infeksi pada rongga hidung karena akibat langit-langit mulut itu yang terbuka. Jadi panjang gitu ya dok ya sampai infeksi segala Betul, gitu infeksi ya, rongga hidung, ujung-ujungnya. dia sering rongga hidung infeksi, mesti ke dokter THT dan lain sebagainya, dia juga dapat disebabkan dia oleh kelainan ini. Oke, jadi secara estetik gitu kan, fungsi psikologis tadi ya, jadi efeknya panjang sekali. Efek sangat panjang jika tidak ditanganin dengan baik, dengan tepat dan dengan komprehensif. Oke, baik dok. Tapi kalau untuk mengetahui kondisi dari bibir sumbing itu sendiri, tentunya kan ada mungkin nggak sih semacam derajat juga gitu kan? Betul. Dalam artian ini tergolong ringan atau mungkin ini yang sudah berat gitu. Betul. Mungkin dokter bisa tunjukkan ini kan berdasarkan gambar yang dokter bawa sendiri gitu ya. Ini pasien-pasien dokter sendiri atau bagaimana dokter? Iya, ini jadi saya ada bawa beberapa gambar dari pasien-pasien kita. Ya, yang tentunya kita sudah minta izin dengan pasiennya, dengan inform consent untuk tujuan ditampilkan supaya dari keluarga yang lain penderita dia juga bisa tahu. Mungkin saya bisa tunjukkan sekilas dari contoh gambar-gambar ini. Ini yang pertama di sini, ini ada gambar ya sumbing di bibir ya, mungkin kalau bisa kelihatan ini adalah sumbing bibir dia unilateral dia. Unilateral itu artinya di bibir dia cuma pada satu sisi. Jadi di bahasa medisnya itu adalah unilateral cleft lip. Dan pada bayi ini dia juga menderita sumbing di langit-langit mulut, cleft palate, dan juga di tulang alveolar. Jadi pada bayi ini kelainan yang terjadi adalah sumbing bibir, cleft lip, cleft alveolar, dan cleft palate pada satu pasien. Akibatnya yang bisa terjadi kita lihat pada bibir ini dia mengalami celah dan juga dari rongga hidungnya di cuping hidung ini sebagian dia mengalami turun, dia jatuh ya, dipres ke bagian yang dia mengalami sumbing dan tentunya juga sumbing langit-langit mulut. Ini contoh yang pertama adalah dari sumbing unilateral atau pada satu sisi. Unilateral. Gitu ya? Atau satu sisi gitu satu sisi unilateral. Ini yang kedua juga contoh pasien dengan sumbing unilateral. Iya, jadi itu dia kelainan dia di bibir, di hidung, kita lihat rongga hidungnya dia juga jatuh dan juga di tulang alveolar. Ya, sumbing unilateral. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga bisa terjadi yaitu pasien sumbing, yaitu sumbing bilateral. Sumbing bilateral itu artinya dua sisi. Jadi bibir pada dua sisi. Kiri kanan pada bayi ini dia juga menderita sumbing bilateral, cleft lip, cleft palate, sumbing langit-langit mulut, dan juga cleft pada tulang alveolar. Jadi ini adalah contoh sumbing bilateral. Juga ada kelainan sumbing lain yaitu sumbing di langit-langit mulut. Ini contoh adalah pasien kita, pasien dengan usia sekitar 18 atau 19 tahun yang masih mengalami sumbing langit-langit mulut. Ini langit-langit mulutnya kita lihat ini dia terbelah di sini ya, sehingga pada saat pasien ini makan, minum itu sebagian cairan keluar dari hidung dan juga pada pasien ini dia mengalami kesulitan bicara. Suaranya nggak jelas, pasien udah SMA. Ini SMA 18 tahun. 18 tahun ya, suaranya sengau ya, sehingga mengalami gangguan
selain bicara, dia juga prestasi akademik pastinya juga problem dan juga masalah psikososial lainnya. Ini adalah ciri dari sumbing langit-langit mulut. Ada sumbing lain lagi yang juga walaupun jarang terjadi tapi bisa terjadi, yaitu sumbing dari wajah. Ini yang sering kita sebut, ini adalah sumbing wajah, atau ini orang sering sebut bahasa medisnya facial cleft. Ini juga banyak klasifikasinya sumbing wajah. Facial cleft yang kita tunjukkan tadi adalah sumbing wajah. Facial cleft itu menurut klasifikasi dari Dr. Teissier, itu adalah sumbing wajah bilateral. Klasifikasi Teissier itu bilateral, dia tipe 5. Sumbing wajah itu dia meliputi dari pipi sampai ke bawah mata. Pastinya dia juga menimbulkan problem, karena pada sumbing wajah demikian selain masalah estetik, mata di sini yang terbuka dia sering menimbulkan infeksi pada mata. Jadi pasien saat datang ke kita, matanya nggak bisa tertutup, matanya merah terus, mengalami infeksi terus, dan banyak problem lainnya. Jadi ini contoh klasifikasi dari bibir sumbing itu. Dan juga satu hal yang tadi kita masih jelaskan, selain gangguan yang saya sebutkan tadi sebelumnya, gangguan lain yang bisa terjadi adalah pada saat pasien dewasa itu akan terjadi erupsi dari gigi-gigi tetap. Jadi gigi susu akan berganti menjadi gigi tetap. Di daerah yang sumbing tidak ada tulang alveolar, gigi tetap terutama gigi kaninus, pasien dia nggak bisa turun. Susunan gigi dia pasti dia berubah, ya otomatis untuk makan ya dia pasti mengalami gangguan, estetik dari susunan gigi yang tidak teratur mengalami gangguan, dan juga kebersihan oral hygiene dari pasien seringkali dia akan menimbulkan problem. Pasien sering mengalami karies, ya mengalami problem, dan giginya juga gangguan berlubang. Gitu ya? Gangguan tumbuh kembang rahang pasien dia juga terganggu. Ya, pasien dengan kelainan bibir sumbing baik yang dioperasi maupun tidak operasi cenderung dia akan mengalami gangguan, yaitu rahang atas dari sisi maksila dia tidak mengalami perkembangan secepat dari rahang bawah. Maksila mengalami hipoplasia sehingga pada akhirnya pasien itu mengalami gigitan yang kita sering sebut gigitan terbalik. Yaitu rahang atasnya dia lebih mundur daripada rahang bawah, sehingga dia mengalami gigitan yang disebut dengan maloklusi. Maloklusi kelas 3 pastinya dia juga mengalami gangguan estetik dan juga fungsi dia dari rahangnya itu. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar ya dok ya, kita lanjutkan kembali nanti ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dokterku Elsinta hanya di Elsinta TV. Masih bersama saya Rini Ayuning Tias dan juga kali ini bersama dengan Dr. Gigi Andi S. Budiharja SPBM. Beliau adalah dokter spesialis bedah mulut dan maksilofacial dari Siloam Hospital Lipo Village untuk hari ini membahas mengenai bibir sumbing. Bagi Anda yang ingin bertanya di 021 2520 666. Dan Dokter Andi dilanjutkan kembali ya. Bahwa sebenarnya kalau bicara tentang kondisi bibir sumbing itu sendiri gitu kan, operasinya gitu kan, apakah memang artinya harus menunggu waktu yang tepat? Tadi kan dokter katakan sebenarnya usia berapa hari bayi pun bisa langsung dibawa untuk ke rumah sakit terdekat yang fasilitasnya lengkap dengan dokter yang juga kompeten di bidangnya untuk segera dilakukan. Mungkin nanti dilihat dulu kali ya, diobservasi kira-kira seperti apa, apakah ini unilateral atau mungkin dari dua sisi atau mungkin seperti apalah gitu ya. Jadi kira-kira untuk bicara treatmentnya sendiri gitu kan, jangka panjang, goal yang ingin dicapai juga, kira-kira seperti apa penjelasannya dokter untuk kondisi bibir sumbing? Betul. Ya, terima kasih. Jadi untuk penanganan pasien dengan kasus bibir sumbing itu perawatan yang harus kita lakukan yaitu perawatan dia yang komprehensif. Komprehensif itu artinya kita harus melakukannya dia dalam satu tim. Bayi itu umumnya tiap center perawatan bibir sumbing, cleft center itu pastinya mereka mempunyai konsep yang berbeda. Tapi dalam intinya yang bisa disarikan contohnya dari yang tempat kami yang kami lakukan, pasien-pasien itu dia datang dari usia dini, dari saat kelahiran, itu adalah yang pertama untuk memberikan edukasi kepada keluarga. Bahwa yang pertama ini adalah satu kelainan yang kita bisa terapi dengan baik, yang penting timingnya dia tepat.
cara-cara apa yang harus kita lakukan dan juga untuk keluarga dia penting untuk perawatan bayinya di rumah. Jadi minum susunya, bagaimana caranya, ASI-nya, botol susu diperlukan khusus. Dan pada bayi-bayi yang dia mempunyai problem pada minum, kita bisa melakukan pencetakan dari rahang atas untuk kita bikinin plat atau yang biasa orang sebut feeding plate atau obturator atau ada istilah lainnya untuk menutup celah langit-langit mulut itu sementara dengan satu bahan supaya bayi itu saat minum dia lebih gampang dan tidak tersedak. Itu yang pertama. Yang kedua, terapi operatif yang mesti dilakukan itu konsep kami yang kami lakukan itu secara general itu ada konsep yang disebut dengan rule of tens. Rule of ten itu artinya bayi itu dioperasi saat HB-nya dia 10 minimal, beratnya 10 pound atau kurang lebih dia 5 kg dan umur kurang lebih 3 bulan. Itu yang kami lakukan. Bayi itu pada saat umur 3 bulan jika memenuhi kondisi di atas, bayi sehat, nggak ada demam, pernapasan semua baik, jantung semua baik. Yang pastinya harus diperiksa oleh dokter anak yang bekerja dalam tim kita dan juga dokter anestesi, bius, ya spesialis anestesi yang bekerja dalam satu tim. Jika bayi itu memang dalam kondisi yang layak untuk dioperasi, kita bisa operasi. Yang kami lakukan adalah penutupan celah bibir pada saat umur 3 bulan. Dan dapat kita lakukan penutupan celah langit-langit mulut keras bagian depan. Hanya bagian depannya. Ya, penutupan celah langit-langit mulut keras bagian depan ini atau hard palate ini adalah satu konsep yang kami lakukan sehingga nantinya bayi itu selesai operasi sudah sangat memudahkan bayinya untuk makan, minum. Dan juga operasi kedua yang kita lakukan untuk penutupan celah langit-langit mulut di bagian belakang, soft palate langit-langit mulut lunaknya jauh lebih gampang. Sehabis operasi yang pertama ini 3 bulan, bayi pulang ke rumah, biarkan dia bertumbuh dengan baik. Kemudian operasi tahap kedua kita bisa lakukan pada saat sekitar umur 1 tahun. Jadi ada berapa tahap betul, sebetulnya? Yang kedua 1 tahun sampai 1,5 tahun, penutupan celah langit-langit mulut bagian belakang, soft palate, beserta kita harus lakukan rekonstruksi dari otot-otot palatum yang tadi saya sebutkan dalam bahasa medisnya, otot levator veli palatini. Kita kembalikan ke posisi anatomisnya yang baik di daerah belakang. Itu kita bisa lakukan. Beberapa teknik sekarang juga sudah dilakukan. Dibandingin dulu teknik operasi langit-langit mulut ini yang kita sebut operasi palatoplasti ini sangat berkembang. Beberapa alat juga sangat berkembang. Lebih minimal invasif dibandingkan beberapa waktu yang lalu sehingga hasil yang didapatkan juga bisa lebih baik. Itu kita lakukan umur 1 tahun, 1,5 tahun. Setelah itu bayi itu harus mulai dengan terapi bicara. Logopedi. Jadi artinya ada 2 tahap operasi gitu yang ya? pertama. Lalu kemudian bayi setelah selesai operasi langit-langit mulut palatoplasti dia melakukan terapi bicara. Kita ikutin perkembangannya dengan ahli terapi bicara, logopedi. Kemudian pada umur 5 sampai 6 tahun kita evaluasi perkembangan bibir, otot-ototnya. Jika diperlukan dapat dilakukan koreksi minor sedikit pada bibir sekitar umur 5 sampai 6 tahun. Jika diperlukan, tidak harus, tapi jika diperlukan dapat dilakukan. Artinya apa ini koreksi minor? Koreksi gitu minor itu jika pada saat operasi pertama labioplasti itu masih didapatkan ketidaksempurnaan, itu dapat kita lakukan koreksi pada umur 5 sampai 6 tahun jika. Tapi jika semua sudah baik tidak kita lakukan. Kemudian bayi itu dia akan tumbuh giginya. Ya, gigi tumbuh, kita ikutin, kita follow up ya, baru kemudian dilakukan perawatan gigi dengan dokter gigi anak. Baiklah, mungkin disapa dulu sebentar ya. Baik. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Halo, selamat pagi dengan Bapak Sugeng di Menteng. Bapak Sugeng dari Menteng. Silakan Pak Sugeng, ingin bertanya apa kepada dokter? Langsung saja pertanyaannya.